Baik, nabda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdih. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di sini kita menggantikan Ustaz Muklih tapi sedang sakit. Kita doakan semoga Allah menyembuhkan beliau dan memberikan pahala kepada beliau. Malam hari ini berarti masuk materi yang baru, al-imanu birusul. Ya. Al-imanu birusul ini termasuk rukun iman nomor berapa Mas Agiloni? Ketiga atau empat? Yang keempat ya kan? Keempat. Yang pertama iman kepada Allah, wasani malaika, wastalis al-kutub, summa ar-rabi' ar-rusul. Jadi Allah Subhanahu wa taala merupakan pokok dari keimanan kita ya kan, iman kepada Allah. Kemudian yang membawa risalah adalah malaikat. Isi risalah itu berupa kitab. Ya kan? Isi risalah itu berupa kitab. Yang menjelaskan kitab itu adalah Rasul. Ya, maka ini semuanya satu paket, satu kesatuan yang nggak bisa dipisah-pisahkan. Maka sebagian orang untuk menjauhkan orang-orang Islam dari akidah yang benar itu merusak salah satu dari rukun iman ini. Ya kan? Entah itu di dalam masalah iman kepada malaikat, entah itu iman kepada para rasul, atau entah itu iman kepada kitab-kitab. Ya intinya ini nanti ketika rusak satu akan rusak semuanya. Gitu. Maka malaikat itu adalah makhluk yang menyampaikan risalah. Kemudian risalah yang berasal dari Allah itu berupa kitab suci. Yang menjelaskannya adalah para rasul. Ya. Maka al-imanu birusul termasuk bagian yang terpenting dalam arkanul iman yang 6. Ya, bagian terpenting dari arkanul iman yang 6. Apa saja yang termasuk bagian daripada al-imanu birusul ini? Di sini kita akan menyimak bersama apa yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Minta tolong dibaca Mas Haji. Bisyar'in atau bisyar'i? Bisyar'in. Wa umira bitablighihi. Ya, khalas. Artikan beriman kepada para rasul. Ar-rusul jamak dari rasul. Maknanya adalah mursalun yang diutus. Yaitu mursalun yaitu yang diutus. Ya. Dan yang diinginkan di sini, yang dimaksud di sini adalah mereka siapa yang orang yang diwakilkan kepada mereka dari golongan manusia dengan syariat dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Ya. Jadi di sini mu'allif memulai pembahasan al-iman birusul dengan mendefinisikan apa itu rasul secara lughatan was tilahan. Secara bahasa ar-rusul bentuk jamak dari rasul. Yang mana rasul ini
Dia bermakna mursalun. Apa mursal? Mabausun bi ibalagi syai'in. Orang yang diutus untuk menyampaikan sesuatu. Jadi seluruh utusan itu secara lughah, secara bahasa layak untuk disebut apa? Rasul. Ya kan? Jadi siapa saja yang mereka itu diutus untuk menyampaikan sesuatu itu rasul. Secara apa? Secara bahasa. Ya, rasul secara bahasa. Misalnya kita menyampaikan atau menyuruh anak kita, ya kan, untuk menyampaikan undangan walimah misalnya kan, atau menyampaikan sesuatu kepada kerabat kita yang lain misalnya. Maka anak kita itu adalah rasul kita, ya kan, utusan dari kita. Rasul secara bahasa. Ya, rasul secara bahasa. Adapun rasul yang dimaksud secara istilah syar'i di sini apa? Man uhiya ilahi minal bashar. Jadi orang yang diberi wahyu. Orang yang menerima wahyu. Jadi orang rasul itu dari kalangan manusia, minal bashar di sini. Jadi definisinya dibatasi dari kalangan manusia yang menerima wahyu. Ya, wahyu. Wa umira bitablighihi, dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Jadi tidak hanya sekedar menerima wahyu, tapi diperintahkan untuk menyampaikan. Nah, itulah rasul. Adapun kalau tidak diperintahkan untuk menyampaikannya, maka dia bukan rasul. Namanya apa? Namanya dia menerima wahyu tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Namanya nabi. Namanya nabi. Ya kan? Jadi seseorang yang diberi wahyu dari Allah saja itu namanya nabi. Dia juga menerima wahyu untuk melakukan syariat, melakukan ibadah, tapi itu untuk dirinya dan paling banter untuk keluarganya. Itu nabi. Adapun yang diperintahkan untuk diperintahkan untuk diserukan kepada umatnya namanya rasul. Seperti itu. Jelas ya secara definisi wadih? Nah, lanjut Pak Bambang. Ayatnya sadis 60 ini berapa bahasa Arabnya? Situn. Ya kan? Terus kalau 100-nya terakhir berarti ba'da mi'ah. Ya kan? Salisah wa situn ba'da mi'ah. Nah, tapi kalau mi'ah dulu, ayatul mi'ah salisah wa sitin. Gitu. Ya, gitu ya. Coba diartikan. Dan Rasul yang pertama adalah Nuh alaihissalam, dan yang terakhir dari mereka adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kami mewahyukan kepadamu sebagaimana seperti apa-apa yang kami wahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi sebelumnya. Ya. Jadi di sini beliau mu'alif melanjutkan pembahasan bahwasanya rasul itu jumlahnya banyak.
Tidak ada yang bisa menghitung kecuali Allah. Dan setiap generasi pasti sudah Allah utus padanya seorang rasul, ya kan? Walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Itu dalilnya, menunjukkan setiap generasi Allah sudah utus padanya seorang rasul. Sementara generasi dan kaum itu di dunia ini kan banyak sekali. Ya kan? Banyak sekali dari zaman dahulu sampai nanti hari kiamat. Ya. Kemudian dari sekian banyak rasul ini yang pertama kali adalah Nuh. Ya, Nuh adalah rasul yang pertama kali Allah utus. Adapun Nabi Adam, beliau adalah nabi tapi bukan rasul. Ya. Beliau adalah nabi dan bukan seorang rasul. Dan yang terakhir adalah siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, di sini Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin membawakan sebuah ayat dalam surat An-Nisa 163. Ayat ini sebagai dalil apa ini? Mas Denny? Ayat ini kenapa dibawakan Syekh Al-Utsaimin di sini untuk apa? Mas Idat bagi dalil apa? Ya sebagai dalil pendapat beliau itu apa toh? Rasul pertama adalah Nuh dan terakhir adalah Muhammad. Apa dalilnya? Jadi perkataan beliau itu ditopang oleh dalil gitu loh. Bukan hanya menerka-nerka atau pendapat pribadi, itu bukan. Jelas ya? Beliau mengatakan bahwa Rasul itu yang pertama adalah Nuh dan terakhir adalah Muhammad SAW. Itu ada dasarnya. Apa itu? Di antaranya Al-Quran. Ayat dalam surat An-Nisa ayat 163. Apa kata Allah? Sesungguhnya kami telah mewahyukan kepada engkau. Engkau di sini siapa? Muhammad. Sebagaimana telah kami wahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi yang sesudah Nuh. Nah, sekarang istidlalnya bagaimana ini? Sisi pendalilannya, kesimpulannya, penarikan dalil atau mengkorelasikan antara masalah dan dalil. Gimana ini Mas Rahmat? Mana yang menunjukkan Nuh adalah Rasul pertama dan Muhammad adalah Rasul terakhir dari ayat ini? Mas Rahmat. Mas Abdulani. Salim. Jadi kan ada masalah, ada dalil. Nah, cuman kita kan harus tahu korelasi hubungan antara masalah dengan dalil itu bagaimana gitu kan. Kok kayak orang cocok gitu loh. Ya kan? Gak cocok. Mas Tamim. Iya, istidlalnya gimana? Iya, kok kita bisa tahu bahwa Nuh itu yang pertama? Mana yang pertama kali disebutkan? Kepada Nuh.
Iya. Terus juga nabi-nabi sesudahnya. Terus gimana? Kok bisa menunjukkan Nuh itu yang pertama? Kalau ada sebelum Nuh itu Rasul, mesti yang disebutkan Rasul tersebut bukan Nuh gitu. Iya kan? Ya kan? Seperti itu. Jadi seandainya sebelum Nuh ini ada Rasul, mesti Rasul tersebut bukan ilan Nuh gitu. Karena apa? Ilan Nuh buat nabi min ba'di gitu. Dan nabi-nabi yang sesudah Nuh. Itu menunjukkan Nuh Rasul yang pertama. Ya, gitu. Adapun yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul terakhir dari mana? Dari ayat ini bisa nggak? Secara kontekstual tidak menunjukkan. Jadi ayat ini menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad pun statusnya Rasul. Adapun status dia sebagai penutup para nabi dan Rasul yang terakhir ya kan, itu di dalam ayat yang lain. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Ya dah, itu ayat yang menjadi dalil bahwasanya Nabi Muhammad adalah penutup para nabi dan rasul. Nanti ada insyaallah taala. Jelas di sini ikhwah? Jelas ya? Ya, lanjut. Dibaca Mas Denny. Fi sahih al-Bukhari an Anas bin Malik radhiyallahu anhu fi hadis syafaati anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam dzakara anna an-nasa ya'tuna ila Adam yashfa'a lahum fayaqtahiru ilayhi wa yaqulu Itu bacanya itu. Bacanya itu. Ya. Seperti dalam Quran itu loh, itu nih gitu. Bi kitabim min qabl kan tulisannya itu nih tadi. Tapi bacanya itu nih. Itu Nuhan. awwal rasulin Ba'athahullahu. wa dzakara kama mal hadis. Coba diartikan. Dan di dalam Sahih Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam hadis syafaat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan bahwasanya manusia mendatangi Nabi Adam untuk meminta syafaat kepadanya agar beliau memberi syafaat pada mereka. Fa'ilnya yasfa' itu siapa toh? Takdirnya kembali ke Adam. Jadi bukan meminta syafaat, jadi agar supaya beliau Nabi Adam memberi syafaat pada mereka. Syafaat untuk apa toh? Minta syafaat untuk apa toh? Disegerakan hisab. Ya. Terus lalu beliau meminta uzur kepada mereka dan beliau maksudnya minta uzur apa? Tidak bisa memberi syafaat karena memang tidak diberi wewenang untuk itu gitu. Karena ini syafaat yang khusus, bukan syafaat yang diberikan kepada setiap orang untuk memberikannya. Terus dan beliau berkata, datangilah Nuh awal rasul yang pertama yang diutus oleh Allah. Dan disebutkan hadis secara keseluruhan. dan beliau menyebutkan hadis secara utuh ya kan. Ya. Jadi
hadis yang dibawakan oleh Syekh Utsaimin ini menguatkan apa? Masalah apa ini? Bahwa Nuh adalah rasul yang pertama. Ya kan? Itu intinya. Ini bukan masalah syafaat, ya kan? Bukan masalah kejadian di hari kiamat, bukan. Tapi yang beliau tegaskan di sini apa? Kalimat yang mana? Syahidnya mana? Inti pendalilannya yang mana? Itu Nuhan awalan rasulin ba'atsallahu, gitu kan? Itu intinya di situ. Datangilah kalian Nuh, yaitu dia adalah rasul yang pertama kali Allah utus. Ya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi ini hadis ini menegaskan dan menguatkan ayat yang beliau bawakan di awal tadi. Yang menunjukkan bahwa apa? Bahwa Nabi Nuh bahwa Nuh adalah awal rasul yang Allah utus ke dunia ini. Ya. Ya'tun itu fa'alanya yang mana ini? Fa'nya yang mana Mas Idat ini? Fa'nya hamzah. Ainnya ta. lamnya itu waw. Waw itu. Gantian alif. Gantian alif. Itu bukan wawu jamaah toh? Iya, wawu jamaah. Nah, terus lamnya? Nah, itu kalau dirubah ke dhamir hiya bagaimana? Dhamir huwa. Ya'ti. Ya kan? Dhamir huwa ya'ti, dhamir huma ya'tiyani. Hum ya'tuna. Ata ya'ti, tasrifnya seperti saro yasri, saro yasri, yasri yasriyani, yasruna. Ya'ti ya'tiyani ya'tuna. Sehingga kalau nyari di kamus manual ini bukanya apa? Ata ya'ti. Ya, ata ya'ti ketika dhamir hum jadi ya'tuna. Ya. Jelas ini ya. Jadi hadis ini menegaskan ayat yang dibawakan sebelumnya oleh Syekh Utsaimin, menegaskan bahwa Nuh adalah rasul yang pertama kali Allah utus, bukan Nabi Adam. Ya, berarti Nabi Adam itu beliau adalah nabi bukan rasul. Ya. Itu fi'il apa itu? Fi'il amr. Itu dhamir antum berarti ya. Dhamir antanya apa ini Mas Rahmat? Apa ikhwah? Apa dhamir antanya apa? Apa ikhwah? Iti atau iti gitu kan. Iti atau iti. Kalau tadi bacanya kan itu berarti iti, itia, itu. Seperti apa yang tasrifnya? Kalau di Muqtarat seperti tasrifnya fi, via, fu. Via, fu kan? Ya. Nah, failnya mana? Itu wawu jamaah. Ya. Itu Nuhan awwala rasulin ba'atallahu wa dzakara tamamal hadis. Jelas ya paragraf ini? Dari sisi makna kita tidak banyak membahas bahasa karena ini materi akidah. Ya. Nanti kalau di tadrib lughawi atau praktek baca atau qiraat kita banyak mengambil faedah bahasa di sana. Lanjut dibaca Mas Idat. Bismillah. Wa qala Allah Ta'ala fi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin. Nah, tarjim. Suratul Ahzab. Walam
ummatun min rasulin. Artikan dulu. Dan Allah berfirman di dalam hal tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah Muhammad adalah bapak salah seorang di antara kalian, akan tetapi dia adalah Rasul utusan Allah dan penutup para nabi. Ya. Walam takhlu ummatun min rasulin yab'athu Allahu ta'ala basyarin. Kok basyarin lah? Bisyari'atin mustaqillatin. ila qaumihi. Ya, artikan dulu. Dan tidaklah kosong dan tidaklah kosong suatu umat dari seorang rasul yang Allah utus membawa, yang Allah utus bisyari'atin, yang Allah utus dengan syariat mustaqilatin, apa? yang Dengan syariat yang terpisah. Mustaqilah itu terpisah, yang tersendiri itu loh. Jadi syariat berbeda. Mustaqilat itu syariat yang berbeda dengan rasul yang lainnya. dengan syariat yang berbeda Kepada kaumnya. Iya, artinya apa? Setiap rasul mereka membawa syariat sendiri, aturan sendiri-sendiri sesuai dengan kondisi dan kemampuan kaumnya. Sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya di sini menunjukkan bahwa bisa jadi ya kan, di dalam beberapa hal ada perbedaan-perbedaan antara satu rasul dengan rasul yang lainnya. Karena memang rasul itu kan diutus kepada kaumnya, sementara kaum yang ada di muka bumi ini memiliki kemampuan ibadah yang berbeda-beda, dan Allah Maha Hikmah dan tidak akan membebani hambanya sesuai dengan kecuali melainkan sesuai dengan kemampuannya. Ya kan? Ya, maka sudah menjadi suatu hal yang ma'ruf ketika Allah tidak membebani hamba-hambanya sesuai melainkan sesuai dengan kemampuannya. Maka kita lihat bahwa kaum yang ada di muka bumi ini memiliki kemampuan yang berbeda-beda, maka tentunya syariatnya pun disesuaikan dengan kondisinya masing-masing. Ini menunjukkan apa? Betapa besar rahmat dan kasih sayang Allah kepada manusia. Ya. Kalau kita disuruh beribadah seperti orang-orang terdahulu, kita nggak akan kuat. Ya kan? Kita nggak akan kuat. Kalau kita berpuasanya seperti berpuasanya orang zaman dahulu, sholatnya seperti sholatnya orang zaman dahulu, nggak akan kuat. Ya. Namun Allah muliakan umatnya Nabi Muhammad ini apa? Dengan umur yang pendek, ya kan? Ibadah sedikit, tapi pahalanya paling banyak, ya kan? Maka Masya Allah, ini nikmat yang sangat besar sekali. Nikmat yang sangat besar yang dilebihkan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Namun demikian, ya nanti kalau dihisab yang pertama kali, berarti ini masuk neraka ya pertama kali mestinya itu kan yang dihisab pertama kali. Gitu. Nah, jadi di sini Syekh Utsaimin membawakan ayat atau dalil yang ketiga dalam pembahasan ini. Ini sebagai dalil apa? Makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Dalil bahwasanya penutup para nabi dan rasul adalah Nabi Muhammad. Jadi kan beliau tadi mengawali pembahasan, rasul itu pertama siapa? Nuh. Terakhir
Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kan. Yang menunjukkan Nuh adalah rasul pertama. Ayatnya 1 sudah, hadisnya sudah itu. Nah, sekarang beliau sampaikan ayat sebagai dalil bahwasanya Nabi Muhammad adalah penutup ataupun rasul yang terakhir. Mana ini wajah dilalahnya mana? Syahidnya kalimatnya mana? Walakir Rasulullahi wa khataman nabi. Yang penutup para nabi. Nah, cuman dalilnya cuman penutup para nabi, bukan penutup rasul. Berarti masih ada rasul sesudahnya. Gimana Mas Nur Khalis? Adalah orang yang berdalil seperti itu. Kan dalilnya itu penutup nabi, bukan penutup rasul. Berarti yang diakhiri nabi, rasul masih ada. Ayatnya ini loh. Gimana jawabnya Mas Nur Khalis? Yang sebelum wafat nabi. Walakin Rasulullah. Iya, beliau itu Rasulullah betul. Cuman kan yang statusnya penutup kan penutup para nabi, bukan penutup rasulnya. Iya kan? Ini kan penutup para nabi, bukan penutup para rasul gitu. Artinya kan dan penutup para nabi dan rasul lah lengkap itu. Nah, ini kok nabi, berarti kan masih ada rasul sesudah Nabi Muhammad setelah Rasulullah SAW. Ada yang berpendapat seperti itu. Gimana jawab Mas Yuta? Nabi aja ditutup apalagi rasul. Masuk gak? Mas Irwan. Ya, Nabi bisa menjadi rasul, tapi setiap rasul itu pasti dari Nabi. Dia karena Nabi sudah habis berarti tidak lagi. Setiap rasul itu mesti nabi. Betul kan? Setiap rasul mesti nabi. Nek nabi ditutup, enek rasul lagi enggak? Enggak mungkin ada. Karena ada rasul mesti dia jadi nabi. Jadi setiap ada rasul dia membawa dua status, nabi dan rasul. Nek nabi tok ada ya kan? Tapi nek nabi belum tentu rasul. Tapi kalau rasul pasti nabi gitu. Maka yang dikatakan cuman penutup nabi. Artinya apa? Tidak mungkin ada rasul lagi gitu. Jelas. Artinya kalau misalnya yang dipakai cuman dan penutup para rasul, masih ada kemungkinan ada nabi. Ya enggak? Bingung? Enggak toh? Jadi kan ada nabi, ada rasul. Ada nabi saja, ada nabi dan rasul. Ya toh? Ada nabi saja, ada nabi dan rasul. Kalau yang ditutup cuman rasul, berarti masih kemungkinan ada nabi. Ya kan? Masih ya. Tapi kalau yang ditutup kalimat nabi, rasul ikut mesti. Karena setiap rasul dia nabi. Jelas ya? Jelas ya? Maka yang ditutup nabi, kenabian ditutup berarti enggak ada rasul lagi sudah. Karena setiap rasul mesti nabi lah. Kenabian ditutup berarti enggak mungkin ada rasul. Wadah? Seperti itu ya. Dan itu masyhur pendalilan seperti itu. Nah ini kan dalilnya penutup nabi bukan penutup rasul gitu kan. Ya dijelaskan dengan baik rasa mencak-mencak ya kan. Orang menjelaskan karo miso-miso ya kan. Ya dijelaskan yang baik. Akhi maksudnya gini loh gitu aja. Jelaskan yang baik. Semoga dapat hidayah. Ora usah diunek-unekke gitu kan. Lah niatnya menjelaskan, nasihati karo dipisoi-pisoi. Ya lari dari kebenaran. Ibaratnya apa? Kita itu lapar, dikasih makanan, diuncalke itu atau wadahnya itu
penuh dengan kotoran itu ya. Kira-kira tegemangan enggak itu? Ya kan? Nyoh panganan nek gelem ra gelem wis. Ya kan? Seperti itu. Maka uslub penting ya. Maka kembali kepada niat ya kan. Orang itu kembali kepada niatnya. Orang itu kembali kepada niatnya masing-masing. Dia posting video itu untuk mencari kebenaran atau merusak, itu kembali kepada niatnya masing-masing ya kan. Dan itu akan Allah akan tampakkan itu. Ya kan? Allah akan tampakkan mana yang memiliki niat yang murni khalis untuk memperbaiki umat, memperbaiki ustadz yang salah itu kan, atau ingin memperkeruh suasana. Itu kelihatan sekali. Ya kan? Maka kita berlindung dari Allah Subhanahu wa taala dari yang demikian. Jelas ini ya? Terus beliau menegaskan walam takhlu, dan tidak pernah apa? Kosong satu umat pun, satu umat pun. Kenapa kita artikan satu umat pun? Nakirah bisyati nafyi, maka tuwidul umum. Ya kan? Nakirah fisyakin nafyi tufidul umum, mencakup seluruh umat. Jadi tidak ada satu umat pun yang pasti di sana apa? Ada rasul. Maka tidak ada satu umat pun yang kosong dari seorang rasul yang telah Allah utus membawa syariat yang berbeda. Bi syariatin mustaqillatin, dengan syariat yang berbeda. Ila qaumihi, kepada kaumnya. Ya. Lanjut Mas Rahmat. Bisyariati man qablahu liujaddidaha artikan. Nabi yang diberi wahyu Nabi yang sebelumnya. Untuk memperbaruinya. Allah Ta'ala berfirman, dan sungguh kami telah mengutus di setiap umat seorang rasul. Yang rasul tersebut menyeru, sembahlah Allah dan jauhilah. Ya. Jadi di sini Syekh Utsaimin menjelaskan bahwa setiap generasi, setiap kaum, setiap umat itu pasti sudah memiliki seorang rasul yang menjelaskan bagaimana tata cara dia beribadah kepada Allah, tata cara dia meraih kebahagiaannya hakiki, tata cara bagaimana meraih surga abadi di akhirat, dan supaya terhindar dari neraka. Sudah ada rasulnya. Yang rasul ini terkadang apa? Membawa syariat yang beda dengan rasul yang lainnya atau rasul yang sebelumnya. Karena yang namanya rasul ini diutus kepada kaumnya. Sementara dalam satu generasi ini mungkin ada beberapa kaum di dunia ini. Dalam satu masa itu loh, ada beberapa kaum. Sehingga tidak menutup kemungkinan dalam satu masa itu apa? Ada beberapa rasul. Jadi tidak mesti satu rasul ini untuk seluruh penduduk dunia. Yang seperti itu hanya Rasulullah SAW kan. Maka diberikan keistimewaan itu kan.
Ya. Jadi rasul-rasul sebelumku hanya diutus untuk kaumnya. Sementara aku diutus untuk seluruh manusia, bahkan sampai hari kiamat. Kan gitu kan? Bahkan termasuk bangsa jin. Makanya termasuk kelebihan Nabi, keistimewaan Nabi Muhammad yang tidak diberikan kepada yang lainnya gitu. Berarti rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad SAW itu diutus kepada kaumnya masing-masing. Sehingga di situ menunjukkan bahwa dalam satu generasi ini memungkinkan ada beberapa rasul dengan syariat yang berbeda-beda atau meneruskan syariat yang sebelumnya. Dikatakan mujaddid. Mujaddid itu apa? Mengupdate kembali gitu loh. Ya kan? Yang barangkali apa? Sudah lama hilang, ya kan? Nah, diutus rasul yang baru tapi syariatnya masih sama. Ya kan? Karena sudah generasi sudah lama, sudah banyak dilupakan oleh manusia, ya kan? Maka Allah mengutus rasul yang baru membawa syariat yang sama. Ada yang seperti itu. Maka perhatikan kalimat ini. Ya kan? Kata beliau di sini bisyariatin mustaqilatin, dengan syariat yang berbeda dari rasul yang lainnya, atau seorang nabi yang diberi wahyu dengan membawa syariat man qablahu. Apa? Membawa syariat nabi yang sebelumnya gitu loh. Berarti syariatnya sama dengan nabi sebelumnya. Untuk apa? Liujadidah, untuk mengupdate kembali syariat tersebut. Jelas? Jadi ada beberapa kemungkinan. Jadi ada rasul yang diutus membawa syariat yang berbeda sesuai dengan kaumnya. Ada yang membawa syariat nabi-nabi sebelumnya. Untuk apa? Diupdate kembali. Ya kan? Diupdate kembali. Supaya apa? Supaya yang sudah lama dilupakan ini bisa diingat kembali oleh kaum tersebut. Nah, di sini beliau membawa satu ayat kembali. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut. Ini dalil tentang apa ini? Mas Faiz, ayat ini sebagai dalil apa? Kenapa Syaikhul membawakan ayat ini? Mas Agung, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan, ini sebagai dalil apa ini? Dalil bahwa setiap rasul dan rasul yang lain itu sama ini. Ya, yang pertama, yang kedua ada kesamaan wahyunya gitu ya. Intinya sama. Terus berikutnya apa Mas Haji? Intinya dia apa? Nah, itu loh. Intinya bahwa setiap umat, setiap generasi itu mesti ada rasul gitu. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulah. Itu intinya di situ. Dan yang kedua apa? Ternyata intinya sama. Jadi intinya ajaran para nabi itu apa? Tauhid. Cuman apa? Aplikasi dari tauhid itu yang teknisnya berbeda. Tujuannya adalah mentauhidkan Allah. Cuman apa? Implementasinya, aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari yang berbeda sesuai dengan kondisi dan kekuatan kaumnya masing-masing, kan gitu kan? Seperti itu. Ya. Maka kalimat u'budullah wajtanibut taghut ini menunjukkan apa? Inti ajarannya sama. Apa itu? Mengesahkan Allah dan menjauhi beribadah kepada selain Allah. Itulah tauhid. Ya kan? Hanya beribadah kepada Allah dan menjauhi peribadahan kepada selainnya. Nah, an di sini memang huruf tafsir. Namanya an tafsiriyah, mentafsirkan ucapan para nabi kepada kaumnya. Jadi seluruh para nabi dan para rasul menyerukan kalimat ini, sembahlah Allah, jauhilah tauhid, gitu loh. Jelas ya? Seperti itu. Sampai di sini ikhwah. Cukup? Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.